Udah pada tahu belum kita hari ini mau ngapain? Mungkin bisa dijelaskan sama Mas Timothy ya? Ya, teman-teman semuanya, halo semuanya. Kenalin, kami dari Telkom University. Hari ini kami ada tugas ya. Jadi intinya di sini kami mau ngejelasin secara singkat kalian tentang pentingnya di era digital ini mengenai jejak digital dan juga data pribadi. Kan kalian di sini semuanya main ini ya, main medsos ya. Ada main Instagram nggak di sini? Main Instagram semua ya. TikTok aktif kan kalian semua. Nah di situ baik banget. Hal-hal yang harus kalian perhatikan supaya kalian aman di digital. Nah, kalian top 3 yang paling tinggi nilai ini. Oke? Aku start teman-teman ya. 3, 2, oh iya nggak apa. Hah? Belum dicoba-coba. yang 3 orang tadi. Yang nomor 1 menang ya, nomor 1. 1. Pose dulu. 1, 2, 3. Sip. Ya, nanti di akhir ada quiz lagi dan kalau misalnya top 3-nya nanti dapat quiz. Jadi dengan banyak. Nah, tadi kan kita udah main ya. Sekarang kita masuk ke materi bentar aja. Di sini kita konsepnya kita santai aja. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanyain atau diskusiin angkat tangan, kita langsung ngomong aja. Nah ini kan teman kalian ini. Oke. Jadi yang pertama kita akan bahas mengenai jejak digital. Nah, teman-teman sudah tahu jejak digital itu apa? Ada nggak? Kalau bisa jawab langsung dikasih lagi komen kalau bisa. Yang bisa? Korban semua. Ini bisa? Masa nggak tahu?
video ataupun kalian posting komentar-komentar itu semuanya namanya udah digital. Oke, nanti paham? Terus kalau misalkan aku tanya kalian nih, informasi apa lagi yang biasanya merupakan sudah digital selain yang aku sebutin tadi, apa aja coba? Tahu nggak? Yang simpel aja. Kalau misalkan kalian searching nih di Google, baru naik. Terus kalau misalkan kalian searching misalkan siapa? Misalnya Bahlil. Kalian searching Bahlil langsung muncul kan? Cuman bedanya di sini dia kenal. Kalau kalian mungkin yang lebih orang-orang yang lebih orang terkenal dari dia, ya mungkin lebih harus searching dengan cara seperti ini. Nah sekarang aku pengen kalian semua buka HP kalian bentar aja. Gua coba searching nama kalian sendiri, boleh nama teman kalian, ibu guru siapapun, terus kita tambahin aja nama sekolahnya. Ini sekarang sekolah apa namanya? Di Polres ya? Tahu? Iya. Oh? Nama apa? Nama sendiri, Instagram. Teman-teman, kalau kalian searching di Google sekarang, kan sekarang yang namanya AI ya teman-teman ya. Belum ada AI, kalau kita nge-searching nama kita sendiri sama yang tadi sekolah, biasanya itu nggak ketemu teman-teman. Palingan cuma ketemunya kayak data kalian ujian di mana misalkan, atau misalkan ada yang bocor kayak kalian katanya mana, biasanya ada, cuman sangat dikit, cuma karena ada AI. Di Google itu kalau misalkan searching kan ada kayak ringkasan AI ya, kalau kalian tahu ya kalian. Nah biasanya sama AI itu malah dikasih sendiri data kalian jadi kayak satu, jadi lebih mudah gitu, nggak kayak dulu lagi. Jadi kalian harus berhati-hati ya. Sekarang kita masuk ke dalam apa itu sudah digital. Nah, sudah digital itu kayak kalau teman-teman itu katanya kayak pasir, Katanya mau open. kalau misalkan kalian main ke pantai kan, kalau kalian injak di pasirnya kan langsung ada catnya kan. Yang Nah sama dia digital teman-teman. Kalian mau misalkan cuma buka scroll nih, mau buka apa ya misalnya? pindahin lagi. Situs film bajakan. Itu ada tagnya teman-teman, hati-hati. Terus kalian mau apa lagi ya? Yang penting ngomong dulu. Ada yang mau coba? Yang mau coba? Rekan dong. Yang itu boleh nggak? Apa sih namanya? Yang ini main apa? Boleh dijelasin nggak? Ini banyak banget, ngomong aja. Kamu nggak ada di situ, jelasin aja. Iya aja. Biasanya ada di depan apa? Kamu berani ngomong aja. Ya, dia berani ngomong. Mau nggak? Berani. Ya, jelasin ya. Jadi sejak ini dibagi dua teman-teman ya. Ada yang jejak aktif dan kamu yang kalian itu sengaja tinggalin. Makanya apa? Kalian komentar di YouTube, komen di TikTok, bisa ada juga kalian posting foto atau video di Instagram TikTok, itu semuanya jejak digital ya. Terus misalnya kalian disuruh ngisi formulir ya tadi kan kita minta kalian ngisi formulir, apa ngisi juga kan datanya hilang juga ya. Sudah tekan tombol like atau tidak. Pokoknya sesimpel apapun yang kalian tinggalin di media sosial juga namanya jejak. Oke. Nah yang bahaya itu adalah jejak pasif teman-teman. Jadi jejak pasif ini adalah jejak yang kita tinggalin secara nggak sadar. Paling simpelnya adalah kalau kalian buka HP kalian, kan ada lokasinya biasanya. Misalnya kayak lokasi dipakai buat maps, terus ada buat Instagram, biasanya ada kayak yang lokasi. Terus juga ada biasanya kalau misalkan di keluarga kalian ada yang minta tracker aplikasi, ada juga pakai GPS-nya. Cuma yang bahayanya adalah ketika ada aplikasi yang nggak jelas, dan kalian belajar dari apa ya? Aplikasi bajakan, game, video atau apapun itu lah. Itu biasanya kalau misalnya dia minta aplikasi, minta GPS,
itu jangan kalian ACC. Kalau misalkan kalian ke situs apa lagi ya, itu skill bajakan, mereka minta notifikasi, tolong aktifkan GPS, jangan mau, oke, hati-hati. Lalu yang kedua ada tugas nama konten. Nah itu kalau misalkan kalian nonton YouTube, itu semuanya juga terlibat sama YouTube-nya. Misalkan kalian mau nonton video, ada yang 40 menit, nah sama si YouTube-nya bakal disimpan nih. Kalian cuma nonton video yang ada 40 menit, yang direkomendasinya juga video yang panjang banget. Selanjutnya adalah kenapa jejak digital itu bahaya. Nah teman-teman di sini ada yang cita-cita yang mau di ini nggak? Di bidang cybersecurity, hacker, ada nggak? Ada yang hacker ya? Nggak ada gitu. Nah, jadi kalau kalian mau terjun ke dunia itu, kalian harus paham tentang 4 hal ini. Atau kalian yang main medsos atau yang aktif di digital, itu harus paham mengenai hal ini. Kenapa jejak digital itu berbahaya? Yang pertama teman-teman, itu kemana? Kalau misalnya kalian itu apa ya? Kalian ada yang posting nih, video di TikTok, terus di situ ada muka kalian, muka teman kalian di mobil nih, di mobil nih. Dia ngeliat videonya, kamu nggak mau nih Instagram nih, terus kalian ada yang ada yang delete postingan yang mungkin kalian yang sensitif itu dijualin, jadi uang, dan kalian di sini nggak tahu apa, kan kayak serem banget kan. Jadi hati-hati ya guys. Sekarang kita lagi ke praktek, kita bakal makan HP lagi. Ini ada beberapa step yang membuat dalam itu aman ya dalam bermain HP. Salah satu contohnya adalah cek izin lokasi. Teman-teman di sini kalau misalkan aplikasinya kalau ada izin lokasi pada jalan semua, masih diakses semua. Enggak semua kan? Ada yang diakses semua. Bagus, itu jangan. Jadi kalau misalkan kalian ada beberapa aplikasi yang sekarang evaluasi kalian itu digunakan GPS-nya. Jadi hati-hati bisa dilihat di settingnya. Tahu kan namanya di mana teman-teman? Tahu nggak? Jangan begini. Jangan tahu. Yang kedua nih, cek akun Instagram, TikTok. Di sini ada yang TikToker atau Instagramers. Ada nggak? Yang follower paling gede di sini siapa? Tahu nggak? Ada yang nyentuh 1000 nggak di sini? Ada yang followernya 1000 nggak? Nggak ada. 500, 500? 200? Ada nggak? Nah itu bisa kalian kalau misalkan kalian nggak mau dilihat oleh orang lain, diterakhir aja mendingan. Soalnya takutnya kalau misalkan ada penculik nih, hasilnya ngeliat akun kalian nih, oh orang ini kayaknya sukanya tinggalnya di Davao nih, karena kamu fotonya di depan sekolah ini misalkan. Dia tahu, oh kamu kayak sekolah di sini nih. Terus nanti dia nyari lagi, kamu bisa pulang jam berapa? Nah, kamu pernah ngupdate story, kamu pulang sekolah jam misalkan jam 13.10. Nah, dia kan udah taking note semua kan, udah catat semua kan. Nah, daripada kalian diculik, wassalam, ya kan? Terus yang ketiga, cek orang pakai password yang sama di smartphone. Ada nggak? Kamu pakai password yang sama? Oh, hati-hati dulu. Takutnya ntar kalau misalkan ada apa ya? Kalau ada misalkan ada hacker nih, dia nyerang akun kamu misalkan pakai Gmail ya, semua orang bisa pakai Gmail kan? Kalau misalkan orang-orang ada yang hack akun Gmail kamu, passwordnya sama dengan misalkan akun email kamu, hilang dua-duanya kan? Hati-hati. Ada pertanyaan dulu nggak? Tanya tadi. Aman semuanya. Terus selanjutnya ada aturan main berinternet teman-teman. Sesuai dengan warnanya, yang warna hijau dilakuin, yang warna merah jangan dilakuin. Yang warna hijau, kalau misalkan kalian lagi berinternet atau surfing, pakai nama samaran atau nama palsu. Jangan pakai nama asli atau nama manja, karena takutnya salah gunain. Yang kedua, ini kayaknya ada yang ngelakuin ya. Ada yang minta isi orang per dulu nggak? Nggak ada kan? Nah, next time-nya teman-teman, kalau misalkan kalian mau membuka akun baru di beberapa apa ya, website atau aplikasi, sebaiknya tolong kabarin orang tersebut. Apalagi kalau kalian membuat akun di tempat yang salah, itu salah gunain. Yang ketiga, kayak tadi
jangan mau kayak apapun jangan. Terus yang ketiga, ini yang baru nongkrong dari internet. Ada yang pakai Discord sih? Ada yang tahu Discord nggak? Oh, nggak ada. Lain ada pakai lain nggak? Lain resmi. Kalau misalkan kalian di TikTok deh, ada yang follow kalian nih. Terus dia ngedein kalian, video kamu kayaknya bagus banget deh. Kita bisa nggak ketemu di sana? Yang paling dulu. Itu ada yang perempuan. Ini kalian semua satu kelas. Oh, kalian nggak kenal. Sini ada yang absen 12 nggak? Ayo. Mumpung tanggal 12 nih, tanggal 12 nih. Kasih satu kalimat aja. Kira-kira tadi kita belajar apa sih? Tadi kita belajar apa? Apa aja? Tidak bakal dijudge, tidak bakal dihakimi sama orang lain. Jelasin barang asli sama palsu itu gimana bedanya? Paling simpel aja pelajaran dulu. Bisa? Stop. Kalau yang asli ada garis miringnya, kalau yang palsu tuh ada. Oke, boleh. Ulangi dulu. Biasanya dia ngatur sebagai bank, bukan marketplace. Misalnya dia kayak Shopee ini. Ini biasanya mereka namanya kayak bank. Kami dari bank BCA lah, saudara Anda kecelakaan lah, ibu Anda kecelakaan lah. Jadi jangan percaya. Cara gampangnya biar supaya kalian terhindar dari HRS itu adalah download ini. Ini bukan apa namanya promosi ya, cuman get hotel itu biasanya bisa buat ngobrol-ngobrol kayak gitu. Terus kita kalau bahas nih contoh pesan visi. Bisa jelasin? Tanda kutip dari mana? Ada yang jelasin nggak? Kalau misalkan kalian dikasih pesan begini,
kalian bisa tahu ini penipuan itu dari mana? Bisa tahu? Kalian tahu? Sebutin aja di tempat, nggak usah berdiri. Ini benar, betul? Ada lagi? Apa? Nomor? Benar, benar. Jadi cara-cara penipuan ada di sini guys. Kalau kalian dikasih pesan gitu ya, sama orang yang kenal, terus dia kan, nah, ada sisi juga guys. Jadi kalau ada pribadi ini yang paling penting. Nah, kamu mau nanya dulu, bagaimana kalian buat? Karena apa? Benar ya? Ini masih ada yang pakai ini nggak? Tabel yang boleh digambar gimana? Ada kan? Kayak ini, misalkan ada namanya Nokia 2009. Nggak ada. Sip. Kalian semua gambarnya kayak gini ya? Ya kan? Benar kan? Jadi gini guys, kalau misalkan kalian di dunia digital ya, kalau misalkan kalian pakai password yang di warna merah sama warna oranye, itu hacker itu bisa membobol dalam waktu kurang dari 1 detik sampai 12 jam. Karena apa? Karena hacker-hacker udah punya kayak listingnya, listing password yang kemungkinan besar kamu punya. Jadi dia tinggal pakai masukin itu ke dalam akun kalian, kalau udah diketahui, kemungkinan benar bakal masuk ke dalam itu. Jadi mendingan kalian harus pakai yang password yang seperti ini, yang kayak warna kuning lagi semua. Lanjut ya. Tangannya dulu teman-teman. Yang sebelah sini teman ya. Mau maju dapat permen 5. Tepuk tangan dulu dong, tangan. Apa namanya? Bena di kelas? Besar-besarnya. Oke, jadi menurut si Bina ya, dari materi itu kita harus lebih waspada lagi teman-teman, waspada lagi, terus lebih berhati-hati untuk memberikan informasi pribadi kita. Soalnya banyak tuh penjahat di luar sana tuh nggak kenal ampun teman-teman. Mau kalian masih SD, SMP, SMA, asal kalian bisa bikin mereka dapat cuan nih, mereka pasti korbanin kalian. Gitu teman-teman. Tepuk tangan dulu teman-teman.